Assalamualaikum buat mahasiswaku semuanya. Semoga sehat-sehat selalu buat teman-teman semuanya. Selamat malam buat Pak Joni Hermanto, kemudian buat Anto Winarno, juga Sugiharto. Selamat malam, suaranya agak kecil jadi volumenya harus full, tapi gambarnya jelas. Iya betul, Anto, seperti yang sudah saya kirimkan ke Pak Zani, ya, eh, absen itu ada eh, apa ada berapa persen gitu supaya teman-teman eh, mengikuti semua yang ada di sini sehingga lebih tertata ya. Suara oke, sinyal full walaupun nyambung wifi kelurahan gratisan. Ya, siapa yang mau ikut Anto Winarno? Nah, monggo cari wifi gratisan. Semoga bisa dapat yang gratisan. Oke, kita akan bicara masalah motivasi dan kepemimpinan ya. Buat teman-teman semuanya, motivasi dan kepemimpinan. Apa yang kita pelajari dari motivasi dan kepemimpinan ya, dan tujuan kita mempelajari motivasi dan kepemimpinan itu apa ya. Tujuan yang pertama adalah mengetahui peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi, khususnya dalam fungsi pengarahan ya. Itu tujuannya kita mempelajari motivasi dan kepemimpinan. Tujuan yang kedua, mengetahui konsep-konsep yang terkait dengan teori motivasi dan kaitannya dengan perilaku tenaga kerja dalam organisasi. Yang ketiga, mengetahui konsep-konsep mengenai kepemimpinan dan kaitannya dengan perilaku manajer dan bawahan dalam organisasi. Ya, tujuan kita mempelajari motivasi dan kepemimpinan adalah itu ya. Selamat malam buat Endah Septiani, ya, selamat malam. Jadi Anda diwajibkan untuk absen di live chat 10 menit ya, setiap 10 menit Anda absen untuk mengetahui bahwa Anda benar-benar mengikuti perkuliahan saya, tidak hanya kemudian absen terus Anda tidur, atau setelah Anda absen Anda pacaran, setelah Anda absen Anda malah gaple. Ya, Pak Enda, kita bisa tahu bahwa Anda benar-benar absen di perkuliahan saya. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui tujuan mempelajari motivasi dan kepemimpinan ya, dua konsep penting fungsi pengarahan pada individu ya, yaitu motivasi dan kepemimpinan. Ini adalah dua konsep penting ya. Setiap kita bekerja dalam sebuah organisasi ataupun dalam perusahaan, dua ini yang paling penting. Apakah kepemimpinan itu mempengaruhi motivasi ataukah motivasi mempengaruhi kepemimpinan? Nah, ini dua hal ini yang saling terkait, saling berhubungan, tidak bisa terlepas motivasi sendiri, kepemimpinan sendiri ya.
motivasi dan kepemimpinan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi kepemimpinan membuat motivasi kita tinggi, atau kepemimpinan membuat motivasi kita rendah. Ya, itu yang bahwa kepemimpinan ini sangat penting ya untuk keberhasilan individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Next, pengertian motivasi. Ya, pengertian motivasi menurut Friends and Raven. Ya, motivation is the set of force that cause people to behave in certain ways. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya, motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Contohnya begini, apabila kita bekerja di dalam satu organisasi atau perusahaan, kalau orang yang memimpin atau pemimpinnya itu cenderung otoriter, ya, cenderung otoriter, kemudian berbuat seenaknya, memberikan perintah seenaknya, walaupun bukan pekerjaannya tapi disuruh untuk mengerjakan. Nah, ini kadang-kadang membuat motivasi orang untuk atau dorongan orang untuk bekerja lebih baik ini kadang-kadang turun. Jadi atau dalam bahasa Jawanya menjadi keset ya, bahwa ketika dia bekerja dia harus dimotivasi oleh pimpinan yang baik. Makanya pimpinan yang baik adalah pimpinan yang mengerti tentang bawahannya dan mampu membuat bawahannya itu terus berprestasi, terus meningkatkan pekerjaannya, kinerjanya. Nah, bagaimana cara pekerja itu meningkatkan kinerjanya, yaitu dengan motivasi ya, motivasi yang dilakukan oleh pimpinannya atau bosnya. Nah, jadi kalau pimpinan itu mampu mengajak karyawannya itu bekerja lebih baik, maka karyawan atau bawahan termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau bekerja lebih baik. Ya, jadi motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Perilaku tertentu itu biasanya perilaku yang positif ya, perilaku yang positif. Tapi ada juga perilaku yang negatif. Tapi selama kita memberikan motivasi yang positif, maka hasilnya juga akan positif ya. Ya, seperti itu. Next, selanjutnya kita sambil melihat mahasiswa kita yang absen lagi ya. Saudara Sugiarto, sehat Sugiarto? Tidak bisa mudik ya. Semoga tetap semangat walaupun tidak mudik. Amelia Herawati, selamat malam. Wulan Suci Rahmawati, selamat malam. Suci Rahmawati. Wulan Suci Rahmadani, ya, selamat malam. Semoga tetap sehat kalian, tidak kurang suatu apapun ya. Lanjut next. Ya, faktor
penentu kinerja. Ya, faktor penentu kinerja. Ada 4 faktor penentu kinerja ya. Di sini ada motivasi, kemampuan, ability, lingkungan pekerjaan atau work environment. Ya. Ada 3 faktor yang menentukan kinerja seseorang. Apakah apakah pekerja ini dia mampu berbuat lebih baik, mampu bekerja lebih baik ya. Itu ada 3 faktor ya yang mempengaruhi. Satu adalah motivasi. Motivasi ini bisa dari eksternal maupun dari internal ya. Jadi motivasi itu ada 2, motivasi internal dan motivasi eksternal. Jadi motivasi internal ya motivasi yang ada dari dalam diri pribadi, misalnya saja keinginan untuk membahagiakan keluarga, keinginan untuk membahagiakan anak istri, ya itu motivasi yang dari dalam diri, ya, dalam diri individu atau orang tersebut. Yang kedua ada motivasi dari luar, ya. Yang motivasi dari luar itu bisa berwujud intensif, bisa dorongan semangat, kata-kata penyemangat dari pimpinan atau dari teman. Nah, ini bisa membuat motivasi kita menjadi tinggi ya. Jadi motivasi yang berasal dari waduh, suara saya apa kurang gede toh? Tes 1 2 3 3 2 1. Tes 1 2 3 3 2 1. Apakah teman-teman suara saya masih kurang gede? Semoga suara saya sudah gede ya. Ini sudah tak gede-gede ini. Lah, banyak anak-anak main petasan no. Pakai headset ya, pakai headset. Saya sudah maksimal ini, suara saya sudah maksimal. Karena saya bukan rocker ya. Rocker. Ya gelat Saudara Anto Winarno kuliah live seperti ini lebih mantap Pak. Lah kemarin apa tidak live toh? Kan ya live toh tapi lewat Jitsi. Lebih jelas lewat YouTube streaming ya. Ya semoga aja termotivasi ya. Dari awal saya sudah bicara dengan teman-teman bahwa satu kuliah online ini kan merupakan satu hal yang baru ya, baik kalian sebagai mahasiswa dan kami sebagai dosen itu merupakan sesuatu yang baru ya. Yang kedua kemudian sistem yang harus berganti-ganti untuk mencari yang terbaik ini kan juga tidak serta-merta langsung karena kita kan bukan ahli IT ya, bukan ahli IT sehingga kita mencoba terus supaya mendapatkan kualitas yang terbaik ya. Nah ini salah satunya melalui YouTube streaming ini, kemudian menggunakan aplikasi OBS, ya jadinya seperti inilah. Jadi kalau kemarin-kemarin kita
masih belum mendapatkan apa ya, klik untuk kuliah online dengan apa dan bagaimana. Nah ini kok kayaknya sudah rada-rada mapan itu ya, sudah rada mapan sehingga apa yang kita berikan kepada mahasiswa juga bisa sedikit maksimal daripada kemarin-kemarin ya. Oke, betul Pak, mantap lewat YouTube, mantap ya Pak Anto Winarno, Pak Sugiharto, wah Pak Sugiharto, wah nah marah-marah, saya kan masih muda Pak, ya udah Om Sugiharto, kualitasnya bagus banget ya, semoga aja ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol, saya lanjutkan perkuliahan saya. Jadi motivasi ini menjadi penentu kinerja, karena tanpa motivasi kerja dari karyawan ini juga kurang maksimal. Contoh ya, saya juga mendapatkan ini di melalui kuliah online ini. Saya kemarin hampir beberapa hari juga sampai betul-betul hampir angkat tangan saya bagaimana saya bisa mengikuti perkembangan seperti dosen-dosen yang ada di Stekom Semarang, Kendal, di Suwon maupun di Siliwangi. Ya, jadi mereka mempunyai kuliah online-nya itu bagus-bagus gitu. Tapi kemudian ada motivasi dari Pak Jos ya, Pak Jos memberikan motivasi. Kemudian saya ada yang membimbing ya, Pak Solihan dari Stekom Kendal ya, walaupun umurnya jauh di bawah saya, tetapi beliau mau membimbing saya sehingga saya bisa belajar dari beliaunya sehingga bisa seperti ini. Ya, lanjutkan lewat YouTube, mantap, semoga semakin jaya di udara. Udah lihat kampusnya yang baru belum? Kampus Trianandra yang baru. Saya kemarin beberapa hari ini ke kampus yang baru ya, bahkan sampai kondisi malam saya ke kampus yang baru. Untuk apa? Untuk melihat perkembangan kampus yang baru supaya kita bisa membuat sebuah kebanggaan buat teman-teman. Belum sempat cek kampus baru ya. Wah ya, semoga nanti habis lebaran kita sudah bisa pindah ke kampus yang baru. Kita bisa sambil syukuran halal bihalal ke kampus yang baru. Nah ini kampus baru kelihatan nggak? Di waktu malam ini saya foto pada hari hari Minggu kemarin saya foto ya, ini kampus kita yang baru seperti ini. Semoga coba Anda berikan komentar terhadap kampus kita yang baru ya, yang belum pernah melihat kampusnya gimana Pak, apa ada mistis atau horornya Pak? Kamu kebanyakan nonton film horor toh, belum sempat cek kampus baru ya. Ini kalau belum sempat ini saya tampilkan gambar kampus baru ya, di waktu malam hari itu seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman
Atau itu kayak RRI, wah, apa kali apa sering siaran di RRI ini kok semoga jaya di udara terus. Ya, saya minta tanggapannya nih bagi yang sudah melihat gambar kampus yang baru. Bagaimana tanggapannya? Aku ramelu-melu loh ya, aku ramelu-melu. Ya, itu kampus yang baru. Ya, kita masuk ke yang kedua selanjutnya, yaitu jadi penasaran. Ya jelas penasaran dong. Ya, kita berusaha bersama-sama ya. Kita berusaha bersama-sama ini sawah kita, ladang kita, bagaimana teman-teman bisa berusaha untuk bisa menjadi yang terbaik, jalan menuju kesuksesan teman-teman lewat kampus Trianandra ini ya. Ya, jadi teman-teman biar kedepannya bisa sukses menjadi sarjana dan bisa apa menjadi jalan jembatan menuju kesuksesan Anda kampus Trianandra ya. Dan saya harap untuk dibagikan ke teman-teman, saudara, tetangga, sahabat bahwa diajak ke kampus berkuliah di Trianandra ya. Berkuliah di Trianandra dengan kampus yang megah. Saya pikir kampus ini juga termasuk yang megah ya di Solo lah, itu termasuk megah ya, lumayan lah dibanding yang kemarin-kemarin. Ya, parkirnya di dalam ya, parkirnya di sebelah barat itu ada parkir sekitar ada kalau 100 motor bisa ya, parkirnya seperti sekitar panjangnya 40-an meter kali 4 meter ya. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi luas parkirnya di dalam, tidak usah drosor-drosor masuk ke bawah seperti di gua. Ya. Tambah jauh, Pak. Lu Ari di mana tuh, Ari? Ya, yang dekat Antok ya. Antok ini nanti di kampus yang baru lebih dekat, seneng itu Antok itu. Ya. Oke, selanjutnya next yang kedua kemampuan ya. Atau ability ya. Jadi kemampuan. Jadi kemampuan seseorang atau individu menentukan kinerja dari seseorang ya. Jadi kalau dia punya kemampuan atau ability yang tinggi, maka keberhasilan dia bekerja semakin tinggi pula. Ya, kadang-kadang ada kemampuan tapi kalau tidak ada motivasi juga sama saja. Ya, ada motivasi tapi tidak punya kemampuan ya sama saja. Jadi faktor penentu kinerja itu tidak bisa berdiri sendiri, motivasi sendiri, kemampuan sendiri atau lingkungan pekerjaan sendiri, nggak bisa. Harus saling mengisi ya. Jadi motivasi yang sudah saya terangkan tadi, kemampuan individu dalam melakukan pekerjaannya itu akan membuat keberhasilan dalam kinerja itu semakin tinggi ya. Keduanya ini juga saling mendukung ya, seperti simbiosis mutualisme ya, motivasi dan kemampuan. Semakin tinggi motivasi, semakin tinggi kemampuan, semakin tinggi pula keberhasilan kinerja ya. Juga lingkungan pekerjaan ya. Bagaimana lingkungan pekerjaannya? Apakah pekerjaannya itu tidak bagus? Lingkungan yang tidak bagus itu misalnya saling
lingkungannya itu tidak kondusif ya, tidak kondusif ya, ada eh, saling apa ya, gontok-gontokan atau apa, ada apa, biasanya kalau di dalam organisasi atau perusahaan itu isinya cewek ya, biasanya cewek itu wah ini sering terjadi konflik itu di sini ya. Kalau lingkungan kerjanya tidak mendukung ya sama aja, walaupun kerjanya baik, motivasinya baik, tapi kalau lingkungan tidak mendukung ya sama aja, pekerjaannya juga tidak bagus-bagus amat ya. Jadi harus apa, harus saling 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 bertautan ya, saling berkaitan antara motivasi, kemampuan, dan lingkungan pekerjaan. Jadi tiga-tiganya ini tidak bisa berdiri satu, tidak bisa berdiri satu persatu, motivasi, kemampuan, dan lingkungan pekerjaan. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman sambil kita ngobrolin kampus yang baru, biar teman-teman bisa melihat bagaimana kampus yang baru, yang megahnya seperti ini. Saya juga tambah jauh lah. Emang dirimu di mana? Apa Ulan? Jauhnya nggak seberapa ya Ulan, paling tambahnya cuman 200 meter. 200 atau 200 meter, 200 kilometer. Nah. Ya buat teman-teman, ya paling enggak ini untuk memotivasi teman-teman lebih rajin kuliah ya, karena bagaimanapun juga pihak yayasan juga tidak menutup mata, tidak menutup telinga, bagaimana mewujudkan kebanggaan dari mahasiswa STI Trianandra ini dengan mewujudkan suatu gedung kampus yang representatif ya, yang sesuai dengan ekspektasi teman-teman bahwa ya kampus itu ya seperti ini kan gitu kan. Jadi nah ini kalau yang pakai bleach, kalau tadi tidak pakai bleach, kalau ini pakai bleach ya. Dalamnya dong Pak diliatin, wah sebentar ya. Wah ini malah orang kuliah malah liatin kampusnya yang baru ya. Pokoknya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya buat teman-teman semuanya. Semoga ibadah kalian diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti kalau dalamnya minggu depan ya. Dalamnya minggu depan kata masih disimpan di laptop saya. Ini saya kebetulan saya pakai laptopnya anak saya aja. Jadi
untuk dalamnya ya cukup membanggakan lah buat teman-teman, tidak memalukan ya. Next, lanjut. Motivasi sebagai pendorong individu ya. Ya, nah nanti cek lokasi deh mumpung udah gak di lockdown Pak ya. Nanti kalau mau masuk-masuk ketemu dengan saya hari Sabtu ya. Hari Sabtu antara jam 9 dan jam 10. Nanti kalau mau teman-teman mau showing kampus kampus baru, bisa ketemu dengan saya ya. Bisa ketemu dengan saya di kampus baru, nanti kita showing dengan saya. Anda bisa masuk-masuk kemana-mana. Kalau enggak dengan saya jangan harap bisa masuk ya, karena yang jaga itu dari Semarang, jadi tidak ada yang kenal di sini ya. Oke, motivasi sebagai pendorong individu ya. Yang pertama adalah kebutuhan atau kesenjangan kebutuhan. Kemudian ada panah ke kanan, pencarian jalan keluar bagi memenuhi dan memuaskan kebutuhan. Kemudian ada panah lagi, pilihan perilaku untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan. Panah ke bawah, evaluasi atas pemuasan kebutuhan ya. Panah ke kiri, penentuan kebutuhan di masa yang akan datang dan pencarian bagi cara pemenuhannya. Balik lagi dengan panah ke atas, kebutuhan atau kesenjangan kebutuhan. Dan ini seperti rantai makanan ya, terus berhubungan terus ya. Jadi yang paling tinggi itu adalah motivasi ya. Kalau motivasinya itu tinggi, maka kinerjanya juga akan semakin tinggi. Kalau tidak punya motivasi, saya yakin bekerja pun juga seenaknya, bekerja pun juga tidak sewajarnya, asal-asalan gitu ya. Tapi kalau kita punya satu motivasi yang tinggi, motivasi untuk memenuhi kebutuhan ya, untuk memenuhi kebutuhan, entah itu kebutuhan bagi yang sudah menikah ya, kebutuhan untuk rumah tangganya, bagi yang jomblo yang belum menikah ya, kebutuhan untuk dirinya sendiri, dan kebutuhan untuk mencari pacar kan gitu ya. Jadi semakin tinggi motivasi seseorang ya, itu semakin tinggi pula kinerja seseorang ya. Harus diingat itu ya, semakin tinggi motivasi seseorang maka kinerjanya juga semakin tinggi. Kalau orang tersebut tidak punya motivasi ya sama aja, dia akan bekerja asal-asalan ya. Next, beberapa pendekatan mengenai motivasi ya. Beberapa pendekatan mengenai motivasi. Satu, pendekatan tradisional atau yang lebih dikenal sebagai traditional model of motivation theory ya. Kemudian yang kedua, pendekatan relasi manusia atau human relation model ya. Human relation model. Kemudian yang ketiga, pendekatan sumber daya manusia, human resources model ya. Pendekatan tradisional ini yang mempelopori adalah Bapak manajemen ya. Jadi di dalam ilmu manajemen itu ada, kalau di pramuka ada Bapak Pandu Dunia, Baden Powell. Kalau manajemen ada Bapak manajemen, yaitu Frederick W. Taylor ya.
Oh ya, Frederick W. Taylor ya. Itu merupakan bapak manajemen ya. Motivasi seseorang didorong oleh keinginan untuk memperoleh gaji atau uang ya. Ini pendekatan tradisional itu ya seperti ini. Jadi secara tradisional itu orang bekerja itu karena apa? Karena ingin memperoleh uang atau gaji ya. Ya semua orang seperti itu ya. Teori motivasi pendekatan tradisional itu. Jadi tidak tidak terlalu bertele-tele pendekatan tradisional model of motivation theory ya, bahwa uh, motivasi seseorang untuk bekerja itu didorong oleh keinginan untuk memperoleh gaji ya. Kemudian yang kedua, pendekatan relasi manusia atau human relation model. Jadi orang bekerja itu didorong untuk keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain ya, misalnya dengan si A dengan si B. Jadi saya bekerja itu pengen bisa ketemu dengan orang lain, bisa berinteraksi dengan orang lain, bisa komunikasi dengan orang lain. Jadi bukan lagi pada uang atau gaji, tapi bagaimana bisa berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, komunikasi dengan orang lain, seperti itu ya. Jadi yang pertama tadi pendekatan tradisional itu yang berdasarkan uang, yang kedua itu pendekatan berdasarkan human relation model itu keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain ya. Kemudian pendekatan sumber daya manusia atau human resources model, yaitu motivasi orang untuk mempunyai tanggung jawab ya. Jadi kepentingan karyawan harus diperhitungkan. Tanggung jawab terhadap pekerjaan, penyelesaian pekerjaan dan prestasi kerja merupakan sumber motivasi penting untuk mendorong karyawan ya. Jadi pendekatan human resources management itu terletak pada tanggung jawab terhadap pekerjaan, penyelesaian pekerjaan dan prestasi kerja. Ya. Itu pendekatan secara human resources. Jadi tanggung jawab pada pekerjaannya, penyelesaian pekerjaannya dan prestasi kerja. Kalau pendekatan tradisional itu ya pokoknya gampang sajalah pendekatannya. Yang penting saya kerja, dapat duit, dapat gaji, udah. Nah, motivasinya seperti itu. Kalau yang kedua pendekatan relasi manusia atau human relation model yaitu motivasi bekerjanya karena ingin berinteraksi dengan orang lain atau berkomunikasi dengan orang lain. Kemarin sudah pernah saya terangkan tentang Abraham Maslow ya, need Abraham Maslow ya. Jadi hierarki Abraham Maslow itu hierarki paling rendah adalah fisiologis, kemudian keamanan, ego, sosial dan yang terakhir aktualisasi diri. Itu keinginan manusia ya, keinginan manusia sama ya, fisiologis, sandang pangan papan ya, itu harus terpenuhi ya. Bahkan kebutuhan seksualitas itu juga harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi ya tidak akan masuk ke kebutuhan di atasnya, kan begitu. Kemarin sudah kita terangkan, kalau lupa nanti kita terangkan lagi ya. Kemudian pendekatan terakhir, pendekatan sumber daya manusia atau human resources model, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada tanggung jawab, ya, tanggung jawab terhadap pekerjaan, penyelesaian pekerjaan dan prestasi kerja. Ini mendorong karyawan untuk bisa lebih
lebih maju lagi, lebih bisa bekerja dengan baik lagi, nah, seperti itu. Oke, buat teman-teman sampai di sini ada pertanyaan, apa apa kalian masih bingung, pusing atau bagaimana? Ya, saya harapkan teman-teman tidak bingung ya, tidak bingung. Teman-teman tetap bisa kuliah dengan baik. Dan ingat, yayasan memberikan kemudahan kepada mahasiswa Trianandra berupa potongan pembayaran sebesar 13% ya, 13%, kemudian nanti di bulan Juni itu ada lagi pengurangan dan seterusnya sampai bulan Juli kalau nggak salah. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera selesai dan kita semua bisa bersama-sama bersendaguro lagi di kampus, apalagi kampus kita yang baru, kita bisa ngobrol-ngobrol di tempat yang baru, yang luas, kemudian perpustakaannya juga luas, kemudian wifi-nya juga kenceng, tidak seperti di kampus yang lama ya. Nanti di kampus baru kemarin sudah saya pasang wifi-nya 20 Mbps ya, sudah 20 mega. Semoga itu bisa dinikmati oleh teman-teman. Nanti bisa minta password ke admin ya, passwordnya. Atau kalau nanti teman-teman misalnya, pas Pak saya kuliah online di kampus aja ya Pak, karena saya tidak punya sinyal, boleh Anda datang ke kampus, kuliah online di kampus boleh ya, tidak masalah. Ada kantinnya enggak Pak? Wah, kalau kantin enggak ada ya, tapi di depan itu orang jualan lebih banyak daripada di Ngempongan ya. Ada nya juga modern, kemudian pokoknya banyaklah yang jualan di sana lah, tidak jauh-jauh amat gitu ya. Ada Pak Glontor ya, Glontor itu nya bagus ya, depan kampus adanya SMP Negeri 3. Oke, sampai di sini dulu buat teman-teman semuanya, mahasiswaku Trianandra semuanya. Wifi-nya harus dikasih ya Pak, password-nya. Ya nanti minta di admin. Boleh kok, ya boleh. Asal jangan buat masuk di situs-situs porno ya. Kita blok situs-situsnya porno ya, situs-situs yang untuk belajar teman-teman ya, belajar pacaran. Ya Sugiarto, Ari-Arian sama Anto harus harus lebih giat dalam mencari pasangannya. Ini ada Amel, ini Amel jomblo toh, Amel, Wulan, kemudian ada Endah, ya lumayan lah buat tambah-tambah. Kalau yang pagi ada Lastri, ada Dini, ya silahkan lah. Siapa tahu kalian jodoh ya. Nanti sambil sambil ketemu dengan saya di altar wisuda sudah menggandeng pasangannya masing-masing ya. Selamat malam, semangat terus buat teman-teman ya, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau kemana-mana, kalau perlu pakai kaos tangan ya, jangan lupa pakai hand sanitizer supaya bisa
apa lebih sehat Lastri atau ya amin amin ya. Oh sudah jadian tuh Lastri sama Anto ya. Kalau gitu Anto suruh memotivasi Lastri untuk bisa ikut kuliah, ya. Jangan diem aja. Teman-teman pengging itu diajak untuk kuliah ya, biar rame kuliahnya. Dan paling penting jangan lupa nanti setelah ini absen di akad ya, absen di akad, kemudian tulis di komen karena nanti kalau di absen di akad itu yang tertulis yang isi komennya hadir gitu aja, ditulis di kolom komen hadir gitu, nanti sudah otomatis masuk di absensi akad ya. Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.